Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai komponen rancangan pembelajaran Bahasa Indonesia yang beranggotakan Cynthia Hafifah dengan NIM 094, Asmara Adi Prakoso NIM 291, Rosel NIM 293, Meliana Safitri NIM 297, Ayu Nur Sakinah NIM 301, Della Fitri Puspitasari NIM 303, Andin Arofa NIM 305, Rana Fraditasari NIM 307, Lutfia Rahman NIM 308, Miftah Syalsabila NIM 310, dan Iman Setialuhur NIM 322. Langsung saja, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Cynthia Hanifah. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Rana. Materi yang pertama yaitu pengertian perencanaan secara umum. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan itu dapat diberi arti sebagai suatu proses kekuatan serangkaian kebijaksanaan untuk mengendalikan masa depan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam kaitannya dengan pengajaran, perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan sebagai keputusan pengajaran yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya karakteristik perencanaan. Yang pertama ada mengutamakan nilai-nilai manusiawi, memberikan kesempatan yang luas kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, bersifat komprehensif dan sistematis dalam arti dan tidak terkotak-kotak sebagai menyeluruh dan terpadu serta disusun secara logis dan sistematis. Yang keempat, berorientasi pada tujuan. Artinya, perencanaan itu hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang kelima, menggunakan sumber yang tersedia. Next. Selanjutnya, prinsip-prinsip perencanaan. Mengembangkan hubungan interaksi yang baik di antara sesama manusia. Dalam hal ini, siswa dan guru serta profesional terkait humanisme merupakan suatu wahana atau wadah untuk mengembangkan segala potensi yang ada dan dimiliki oleh anak didik. Yang ketiga, sifat objektif, rasional, komprehensif, dan sistematis. Mengendalikan kekuatan sendiri, bukan didasarkan atas kekuatan orang lain. Yang terakhir, didukung oleh fakta dan data yang mengajung pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Baik, yang selanjutnya pengertian perencanaan pembelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan umum pengajaran Bahasa Indonesia yaitu yang pertama, tercapainya pemakaian bahasa Indonesia baku yang cermat, tepat, dan efisien dalam komunikasi, yaitu pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, tercapainya pemilikan keterampilan bahasa Indonesia, baik dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan penggunaan yang sahih. Yang ketiga,
tercapainya sikap positif terhadap bahasa Indonesia, yaitu sikap yang erat kaitannya dengan rasa tanggung jawab yang tampak dalam perilaku sehari-hari. Sebagai mata pelajaran dasar pokok bahasa Indonesia yang diajarkan ialah yang pertama, bahasa dengan ciri serta syarat ragam bahasa baku, baik ragam lisan maupun tulisan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan bahasa kebudayaan yang berfungsi sebagai bahasa modern. Sebagai bahasa pengantar penalaran dan pengungkapan pengembangan diri, ciri-ciri bahasa Indonesia diantaranya yang pertama, mempunyai kemampuan menjalankan tugas sebagai alat komunikasi, penyampaian informasi secara tepat dengan berbagai konotasi. Yang kedua, mempunyai bentuk estetis. Yang ketiga, mempunyai keluasan sehingga dapat dipergunakan untuk mendeskripsikan atau mengekspresikan makna-makna baru. Yang keempat, mempunyai ragam yang sesuai dengan jenjang lembaga pendidikan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rus. Berdasarkan uraian di atas, perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia adalah proses penyusunan berbagai keputusan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam bentuk suatu program pembelajaran untuk suatu jangka waktu tertentu. Jenis-jenis perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. 1. Program tahunan. Memuat alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar dari kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra serta kebahasaan yang terangkum dalam unit-unit dan tema-tema tertentu dalam waktu 1 tahun untuk masing-masing jenjang. Program tahunan berfungsi sebagai acuan dalam membuat program semester. 2. Program semester memuat alokasi waktu untuk setiap satuan bahasa pada setiap semester. Yang selanjutnya dibacakan oleh Mbak Meli. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan penyusunan perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama, dengan adanya program pengajaran pelaksanaan proses belajar mengajar MPBI menjadi terarah dan sistematis. 2. Adanya program pengajaran merupakan potensi yang akan menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. 3. Proses belajar mengajar sebagai kegiatan profesional menuntut adanya program pengajaran agar apa yang akan dilakukan dalam setiap satuan waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam kurikulum jelas dan terarah untuk semua komponennya. Next. Komponen rancangan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, identitas RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah penjabaran dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. 2. Standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyesuaian indikator kompetensi dalam suatu pembelajaran. 3. Indikator pencapaian kompetensi.
Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. 4. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kemampuan dasar. Merumuskan tujuan yang hendak dicapai. A. Disesuaikan dengan indikator pencapaian hasil belajar. B. Sesuai dengan karakteristik peserta didik. C. Aspek yang akan diukur jelas. D. Rumusan tujuan mencakup subjek belajar, perilaku yang diukur, kondisi, dan tingkat pencapaian. E. Menggunakan kata kerja operasional sehingga menggambarkan indikator hasil belajar yang akan dicapai, misalnya mengidentifikasi, menyebutkan, menyusun, menggambarkan, mengatur, dan membedakan. 5. Materi ajar. Materi ajar menurut fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang ditulis dalam bentuk butir-butir yang sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Harus relevan dengan KD, indikator, tujuan pembelajaran, hasil asesmen, relevan dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, bermanfaat bagi peserta didik, dan mengembangkan kecakapan hidup. 6. Alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk keperluan pencapaian kompetensi dasar dan bahan ajar. 7. Metode pembelajaran. Digunakan guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. 8. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan fokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. B. Kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. C. Penutup. Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau simpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ayu Nur Sakinah. Terima kasih atas waktunya. Berikutnya materi yang selanjutnya yaitu terkait contoh standar kompetensi dan kompetensi dasar. Tema listrik bagi kehidupan, standar kompetensi, mendengar dan bercerita. Kompetensi dasarnya mampu bercerita dengan menggunakan bahasa sederhana tentang listrik. Contoh indikator pencapaian kompetensi. Dalam hal ini, contohnya atau dalam kemampuan awalnya itu yang pertama, memiliki kemampuan menandai peristiwa alam. Yang kedua, mampu menyebutkan manfaat kerjasama dan dapat melaksanakan bersama teman-temannya untuk membersihkan kelas. Yang ketiga, mampu membaca dan membuat kalimat sederhana. Yang keempat, mampu terampil menghidupkan lampu. Yang kelima, mampu menyebutkan berbagai kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, adapun indikator yang sesuai dengan KD di atas itu khususnya untuk bahasa Indonesia, yaitu mampu bercerita dengan menggunakan bahasa sederhana tentang listrik. Yang pertama, mendengarkan cerita tentang asal-usul listrik. Yang kedua, membuat puisi tentang dunia yang gelap. Yang ketiga, bercerita tentang kegunaan listrik. Yang keempat, mampu tanya jawab bersama teman satu kelas tentang asal-usul listrik. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Della Fitri. Materi selanjutnya yaitu contoh membuat rumusan ABCD tujuan pembelajaran. A adalah audiens, merupakan pelaku yang menjadi kelompok sasaran pembelajaran, yaitu peserta didik. B.
behavior adalah perilaku spesifik khusus yang diharapkan dilakukan peserta didik setelah selesai mengikuti proses pembelajaran. C. Kondisi yang dijadikan syarat atau alat digunakan pada saat peserta didik adalah derajat atau tingkatan keberhasilan yang ditargetkan dalam mempertunjukkan, menyebutkan, menyusun, menggambarkan, mengatur, dan membedakan. Contohnya yaitu pada kegiatan pembelajaran seperti berikut ini. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan upaya memelihara keseimbangan alam dengan benar. Pada kalimat melalui diskusi kelompok termasuk pada C, peserta didik A dapat menjelaskan upaya memelihara keseimbangan alam, B, dan dengan benar merupakan D. Hakikat indikator pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, indikator adalah suatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, indikator merupakan petunjuk bagi guru apakah hasil pembelajaran telah tuntas atau belum. Sehingga indikator merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa atau dengan kata lain adalah perubahan yang diharapkan yang terjadi pada diri siswa pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan setelah pembelajaran berlangsung. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Andin. Baik, Mbak Dela, terima kasih atas waktunya. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses yang kompleks atau rutin, akan tetapi dengan maksud yang sama, yaitu dengan memberi pengalaman belajar kepada siswa sesuai dengan tujuan. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pembelajaran dapat melibatkan dua pihak, yaitu siswa sebagai pembelajar dan guru sebagai fasilitator. Dan kemudian bahasa Indonesia di sekolah dasar. Pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan. Di samping itu, dengan pembelajaran bahasa Indonesia juga dapat diharapkan dapat menumbuhkan apresiasi siswa terhadap hasil karya sastra Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahan pengajaran secara garis besar terdiri atas 3 komponen, yaitu kebahasaan, kemampuan berbahasa, dan kesastraan. Kemudian kompetensi kebahasaan terdiri atas 2 aspek, yaitu struktur kebahasaan meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, kewacanaan, dan kosakata. Dalam praktik komunikasi yang nyata, keempat keterampilan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan perpaduan dari keempatnya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rana. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu menurut kurikulum mata pelajaran bahasa Indonesia SD, tujuan yang harus dicapai oleh pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, siswa mampu menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang ketiga, siswa mampu memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan.
Yang keempat, siswa mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Yang kelima, siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperluas budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Dan yang keenam, siswa mampu menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya intelektual manusia Indonesia. Untuk yang selanjutnya, materi pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Materi pembelajaran bahasa di SD meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan. Mendengarkan di sini seperti mendengarkan berita, petunjuk, pengumuman, perintah, bunyi atau suara, serta perintah yang didengar dengan memberikan respon secara tepat, serta mengapresiasi dengan berekspresi sastra melalui kegiatan mendengarkan hasil sastra berupa dongeng, cerita anak, cerita rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair laku, pantun, dan menonton drama anak. Materi bahasa Indonesia yang kedua yaitu berbicara. Seperti mengungkapkan gagasan dan perasaan, menyampaikan sambutan, pesan dialog, pengalaman, suatu proses, menceritakan diri sendiri, teman, orang lain, atau kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, membaca. Seperti membaca huruf, suku kata, kalimat, paragraf, berbagai teks bacaan, dinah petunjuk, tata tertib, pengumuman, serta mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan membaca hasil sastra berupa dongeng, cerita anak, dan cerita rakyat. Materi pembelajaran bahasa Indonesia yang keempat yaitu menulis. Seperti menulis karangan naratif dan non-naratif dengan tulisan rapih dan jelas dengan memperhatikan tujuan dan ragam pembaca. Pemakaian ejaan dan tanda baca dan kosakata yang tepat dengan menggunakan kalimat tunggal dan kalimat majemuk serta mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan menulis hasil sastra berupa cerita dan puisi. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lutfia. Baik. Untuk materi selanjutnya, rumusan indikator pembelajaran. Pengembangan indikator merupakan informasi karakteristik peserta didik yang unik dan beragam. Peserta didik memiliki keberagaman dalam integritasnya dan gaya belajar. Oleh karena itu, indikator selayaknya mampu mengakomodir keberagaman tersebut. Perumusan indikator mengacu pada amanat yang terdapat pada setiap kompetensi dasar atau KD. Apabila pada KD terdapat 2 atau 3 amanat, maka indikator minimal untuk KD tersebut 2 atau 3 buah. Apabila amanat yang terdapat dalam KD tersebut tidak dapat dicapai dalam suatu langkah, maka perlu dirumuskan indikator perantara atau indikator penunjang. Kemudian tidak tertutup pula kemungkinan perumusan indikator perluasan sebagai bahan pengayaan bagi peserta didik, terutama untuk sekolah berstandar internasional (SBI), karena menurut ketentuan BSNP, sekolah SBI tingkat ketuntasannya harus di atas 100% standar nasional pendidikan (SNP). Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan indikator. Yang pertama, merujuk pada kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Yang kedua, kata kerja operasional atau KKO sama atau lebih rinci dari kata kerja operasional pada kompetensi dasar. Yang ketiga, tiap kompetensi dasar dapat dibuat 3 atau lebih indikator. Yang keempat, cakupannya lebih sempit dari kompetensi dasar. Yang kelima, cakupan materi lebih sedikit dibandingkan dengan standar kompetensi. Yang keenam, tiap indikator dapat dibuat 3 atau lebih butir soal. Yang ketujuh, perbendaharaan kita juga kata kerja operasional yang beragam akan sangat membantu pendidik dalam merumuskan indikator berdasarkan kompetensi dasarnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Al. Baik, terima kasih. Selanjutnya syarat rumusan indikator yang baik. Yang pertama, dirumuskan dalam kalimat yang simpel dan mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan
Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EJD. Yang ketiga, tidak menggunakan kata yang mempunyai makna ganda. Yang keempat, hanya mengandung satu tindakan. Yang kelima, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Selanjutnya yang keenam, menggunakan kata kerja operasional yang lebih rendah tingkatannya dan atau sama dengan kata kerja operasional yang terdapat pada kompetensi dasar. Selanjutnya, jumlah indikator minimal untuk satu kompetensi dasar sama dengan jumlah amanat yang terdapat pada kompetensi dasar tersebut. Selanjutnya, untuk yang terakhir, dalam satu kompetensi dasar harus ada satu indikator yang mengacu sekurang-kurangnya pada 2 dari 3 aspek kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya akan dibacakan oleh langkah-langkah kerja dalam merumuskan indikator. Yang pertama, menganalisis standar kompetensi. Yang kedua, menganalisis kompetensi dasar. Yang ketiga, menganalisis materi pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, simpel, jelas, serta mudah dipahami. Jadi kesimpulannya, perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia adalah proses penyusunan berbagai keputusan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Penerapannya dapat dilaksanakan dalam bentuk suatu program pengajaran suatu jangka waktu tertentu, skup tertentu, lembaga tertentu. Komponen rancangan pembelajaran bahasa Indonesia meliputi RPP, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Hal ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, supaya tercapainya pembelajaran yang efektif dan efisien. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.